Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Terima kasih teman-teman, pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali, kita bisa berdiskusi kembali di dalam kampus kita tercinta di UIN Samarinda yang penuh bahagia dan penuh keikhlasan. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang kemarin terakhir kita membahas tentang dakwah struktural, dan hari ini teman-teman KPI semester 5 akan membahas tentang dakwah transformatif. Pada perkuliahan ilmu dakwah pagi hari ini, sebelum kita mulai, kita membaca doa agar nanti pembelajaran bisa efektif sampai akhir. Mari kita mulai berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semua masih ingatkah kemarin kita membahas tentang apa ya? Pasti masih ingat, saya yakin bahwa kemarin kita membahas tentang salah satu model dakwah kontemporer, yaitu dakwah struktural. Nah, ada yang masih ingat teman-teman? Dakwah struktural itu kemarin apa? Kita flashback sedikit ya. Kita flashback, kita mengulang sedikit agar yang kemarin itu tidak hilang dan yang sekarang itu bisa masuk. Oke, yang belakang masih ada memores tentang dakwah struktural? Ya, monggo. Ya, saya yakin teman-teman masih sedikit katakanlah poinnya masih mengingat ya. Nah, kita melanjutkan tentang model-model dakwah kontemporer. Yang kemarin kita belajar tentang dakwah struktural, sekarang model dakwah kontemporer dakwah, yaitu dakwah transformatif. Nah, dakwah transformatif ini adalah sebuah konsep atau gagasan. Salah satunya yang menggagas adalah tokoh dari Indonesia, yaitu Muslim Abdurrahman. Beliau menggagas bahwa dakwah transformatif di dalam masyarakat itu kita pasti menemui ada masyarakat dengan jenjang kelas yang berbeda. Kalau kita belajar sosiologi, di dalam stratifikasi sosial itu ada jenjang masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Nah, di sini dakwah transformatif orientasi atau kecenderungannya pada masyarakat kelas bawah. Nah, jadi masyarakat kelas bawah atau masyarakat dengan status sosial yang bawah. Nah, siapa saja masyarakat yang kelas bawah itu? Nah, di sini masyarakat kelas bawah itu termasuk masyarakat yang finansialnya ataupun kualitas hidupnya sangat masih rendah, jauh dari akses seperti jalan, akses telekomunikasi, bahkan sampai akses kesehatan, atau masyarakat dengan kesenjangan sosial. Yang dimaksud adalah masyarakat yang masih ekonominya masih rendah, masyarakat kaum marginal, ataupun bahkan masyarakat dengan ketidaksetaraan gender. Salah satunya adalah perempuan. Nah, ada juga masyarakat seperti korban bencana. Nah, seperti korban bencana alam. Nah, dakwah transformatif ini fokusnya adalah seorang dai itu mensyiarkan Islam dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaannya kepada siapa? Yaitu kepada masyarakat dengan status sosial ke bawah, yaitu seperti orang dengan kesenjangan sosial, kaum marginal, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian tugas seorang dai adalah melakukan dakwah dengan yang bertujuan pemberdayaan sosial. Nah, maka dari itu disebut dakwah kontemporer karena isi atau bahan atau topik yang disampaikan oleh seorang dai itu
adalah harus akurat tentang masalah-masalah sosial terkini, yaitu tentang masalah pemberdayaan masyarakat, kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Karakteristiknya apa kalau dakwah transformatif itu? Kalau dakwah struktural kita mengenal bahwa salah satu karakteristiknya adalah bagaimana pemerintah itu mensyiarkan Islam melalui dengan otoritas kekuasaannya. Dengan dalam artian bahwa bagaimana masyarakat ditingkatkan religiusitasnya, spiritualitasnya, mengurangi tingkat kriminalitas dengan diberlakukannya seperti perundang-undangan, seperti kebijakan, program pemerintah. Nah, di situ adalah dakwah struktural. Jadi pemerintah buat program, buat undang-undang yang isinya adalah ajaran keislaman kepada masyarakat. Nah, itu struktural. Jadi menggunakan otoritas kekuasaan sebagai penguasa. Nah, beda kalau dakwah transformatif itu. Nah, kalau dakwah transformatif itu orientasinya karakteristiknya salah satunya adalah orientasi sosial. Orientasi sosial yang seperti saya ungkapkan tadi bahwa perspektifnya atau kecenderungannya pada masyarakat sosial. Nah, kepada masyarakat langsung, terjun kepada masyarakat. Masyarakat yang apa? Masyarakat yang kelas bawah. Nah, kelas bawah fungsinya apa? Yaitu mengadvokasi. Jadi dakwah itu fungsinya adalah mengadvokasi. Dakwah transformatif fungsinya adalah mengadvokasi masyarakat, yaitu melakukan pembelaan dan pemberdayaan. Nah, pembelaan dalam hal apa? Ya, seperti pembelaan masyarakat marginal, masyarakat ketidaksetaraan gender, dan lain sebagainya. Pemberdayaan kepada apa? Masyarakat dengan finansial rendah, korban bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, di situ dai melakukan pola komunikasinya juga tidak satu arah. Kalau kita melihat atau mengingat kembali, salah satu karakteristik ada dakwah konvensional dan ada dakwah kontemporer. Kalau dakwah konvensional kita melihat seperti khotbah Jumat ataupun seperti ceramah. Nah, itu menggunakan pola komunikasi satu arah. Namun kalau dakwah kontemporer salah satunya adalah dakwah transformatif ini menggunakan komunikasi multitrack. Polanya multitrack. Nah, multitrack itu seperti apa? Yaitu pola persilangan. Nah, dari pola yang pertama monologis dan dialogis. Nah, kalau monologis seperti dakwah konvensional tadi, yaitu menggunakan satu arah. Jadi dari dai kepada mad'u tanpa adanya flashback. Tanpa adanya feedback. Jadi mad'u tidak bisa memberikan komentar, kritikan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dakwah dialogis itu dua arah. Dai mad'u. Nah, komunikator dan komunikan itu saling berdialog, dialog interaktif. Ya, jadi apa yang dikeluhkan masyarakat tentang mungkin ketidaksetaraan gender, tentang kemiskinan dan lain sebagainya, seorang pendakwah tidak harus secara oral terus memberikan penyuluhan, tetapi dia harus bisa menjadi pendengar yang baik pada masyarakat yang pada masyarakat kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Dari masyarakat kesenjangan sosial. Nah, disitulah ciri dari dakwah transformatif. Jadi menggunakan pola komunikasi dialogis dan monologis. Yang terakhir, dakwah transformatif itu ciri atau karakteristiknya adalah stakeholder. Kalau dakwah konvensional seperti khutbah, ceramah di dalam suatu forum, saya kira stakeholder ini tidak terlalu dibutuhkan atau tidak terlalu terlibat dalam konteks atau forum forum dakwah tersebut.
Tapi kalau dalam upaya melakukan dakwah transformatif, stakeholder itu penting. Stakeholder adalah pihak ketiga. Nah, pihak ketiga yang ikut campur tangan, katakanlah melakukan pemberdayaan pada masyarakat miskin atau masyarakat disabilitas. Nah, di sini pendakwah tidak hanya bekerja sendiri, namun melakukan kerjasama dengan dinas sosial, terus dinas kesehatan, maupun aparatur sipil negara dan masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Maka dari itu, pendakwah tidak akan bisa merealisasikan pemberdayaan sosial dengan secara komplementer ataupun komprehensif melalui dakwah transformatif, tapi seorang pendakwah harus juga bisa menjalin kerjasama dengan dinas kesehatan ataupun otoritas masyarakat yang lain atau bahkan komunitas lain. Nah, disitulah karakteristik dakwah transformatif. Maka dari itu, dakwah transformatif ini sangatlah penting. Fungsinya buat untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, Fahru Rozi di dalam bukunya Model-model Dakwah Kontemporer menambahkan bahwa aktivitas dari dakwah transformatif itu bukan hanya pada karakteristik 4 ini, tetapi juga ditambah dengan pendampingan atau reasistensi. Jadi seorang pendakwah telah berkontribusi, beradvokasi, menjalin multi track komunikasi, menjalin hubungan dengan stakeholder yang lain, tetapi setelah melakukan pemberdayaan itu harus terus didampingi, masyarakatnya terus didampingi agar dakwah itu tidak hanya satu kali jalan, satu kali tahap, tetapi bertahap sampai memang pemberdayaan ini benar-benar terrealisasi. Makanya butuh reasistensi atau pendampingan kembali. Jadi pada kesimpulannya bahwa dakwah transformatif adalah model-model dakwah kontemporer yang mana orientasinya adalah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat-masyarakat marginal, kepada masyarakat-masyarakat disabilitas maupun korban bencana alam. Seperti halnya masyarakat dengan korban bencana COVID-19. Itu bisa menjadi objek jika teman-teman melakukan penelitian. Nah, saya kira cukup sekian sebelum saya tutup perkuliahan pada pagi hari ini dari semester 5 ada yang teman-teman semester 5 ada yang bertanya. Mungkin ada sanggahan dari yang saya sebutkan. Oh ya. Saya kira cukup sekian ya pada pertemuan pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa kita membahas tentang dakwah deradikalisasi, yaitu salah satu model dakwah kontemporer, yaitu dakwah deradikalisasi. Nah, apa dan bagaimana nanti bisa dibaca-baca di buku model-model dakwah dari Fahru Rozi. Saya kira cukup sekian pada pertemuan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.